Kamu pasti akan tergoda, ucap Anita yang datang tiba-tiba. Mengagetkan Alfian, rupanya gumaman Alfian terdengar olehnya. Alfian langsung terlihat salah tingkah. Anita duduk di sampingnya. Tubuhnya dia rebahkan pada sandaran sofa, melihat lampu di atasnya dengan tatapan kosong. Dia cantik, ucap Anita pelan. Alfian kaget, melirik Anita di sampingnya. Sangat cantik. Wajar kalau dia bicara kalau kamu akan tergoda jika melihat wajahnya, ucap Anita lagi, juga sambil melihat Alfian di sampingnya. Kamu tahu, aku iri kepadanya. Kecantikannya terjaga, hanya orang beruntung yang bisa melihat wajahnya. Tidak sembarang orang, terutama laki-laki. Kamu itu beruntung, Al. Alfian mengerutkan keningnya. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Alfian. Secantik apapun dia, aku tidak mencintainya. Alfian memegang tangan Anita. Belum, Anita menatap Alfian lekat. Jangan katakan tidak, karena kamu tidak tahu ke depannya, lanjut Anita. Alfian tertegun. Aisyah mencoba kembali mengenakan bajunya karena sudah merasa lebih baik. Setelah melaksanakan sholat subuh dan mengaji, dia berniat ke dapur untuk membuat teh. Keluar kamar, dia merasa kaget melihat suaminya Alfian tidur di sofa. Namun dia memilih untuk tidak menghiraukannya, terus menuju ke dapur. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara pintu kamar Alfian yang terbuka. Melihat dokter Anita keluar dari sana lebih membuatnya kaget. Saya pikir Anda sudah pulang, ucap Aisyah. Anita yang sepertinya baru bangun tidur menggelengkan kepala sambil menguap. Tadi aku ngantuk sekali, jadi tidur sebentar di sini, ucap Anita sambil duduk di atas meja makan. Saya akan membuatkan teh. Anita mengangguk. Dia lalu melihat Aisyah yang sibuk membuat teh di depannya. Aisyah, wanita di hadapannya terlihat anggun dengan pakaian syar'i, lengkap dengan cadar yang dikenakannya. Tidak akan ada orang yang tahu jika di balik penampilannya yang tertutup ada karunia Tuhan yang sangat indah di baliknya. Anita lalu melihat Alfian yang tidur di atas sofa. Berpikir jika sebenarnya kekasihnya itu beruntung mendapatkan Aisyah. Selain karena dia yakin jika Aisyah berhati baik, Alfian tidak tahu jika Aisyah sangatlah cantik. Cantik, kata-kata itu yang selalu dia sebut semenjak bertemu dengan Aisyah. Walaupun dirinya juga perempuan yang juga menurut beberapa orang juga cantik, namun melihat Aisyah entah mengapa seakan membuatnya rendah diri, seolah-olah tahu jika mereka disandingkan sudah pasti Aisyah yang jadi pemenangnya. Dia kini merasa takut, perasaan itu menggerayangi hatinya. Ini tehnya, ucap Aisyah sambil menyodorkan teh membuat Anita yang melamun kaget. Makasih, Anita segera mengambil cangkir teh dan menyeruputnya pelan. Dia lalu melihat jam di tangannya. Aku harus pergi sekarang, ucap Anita sambil berdiri. Terima kasih sekali lagi, ucap Aisyah. Iya, jawab Anita sambil tersenyum. Nanti aku akan kesini lagi untuk melihat lukamu. Aisyah mengangguk. Oh iya. Setengah jam lagi, tolong bangunkan dia. Ada jadwal operasi pagi ini, ucap Anita sambil menunjuk Alfian dan pergi dengan terburu-buru. Aisyah terdiam, dia tidak mengiyakan hingga Anita pergi. Aisyah melihat Alfian yang tertidur pulas. Bagaimana caraku membangunkannya? Gumam Aisyah. Setengah jam kemudian. Bangun, Aisyah berkata dengan sedikit keras. Alfian tetap tidur dengan tidur pulas. Bangun, ini sudah pagi, ucap Aisyah dengan sedikit lebih keras lagi. Tetap, itu tidak membangunkan suaminya. Aisyah menghampirinya lebih dekat, ragu-ragu melihat tangannya dengan ragu-ragu juga, menggoyangkan perlahan tubuh suaminya dengan ujung telunjuknya. Bangun, ini sudah pagi, katanya ada operasi hari ini. Akhirnya suaminya terbangun, tubuhnya menggeliat. Iya sayang, aku akan bangun. Apa kamu sudah siap? Kita berangkat ke rumah sakit sekarang. Aku mandi di sana saja. Alfian beranjak bangun untuk duduk sambil mengucek matanya tanpa melihat Aisyah di depannya. Pacar Anda sudah berangkat duluan. Dia memintaku untuk membangunkan Anda. Alfian tersentak, langsung berdiri melihat Aisyah di hadapannya. Alfian terlihat salah tingkah. Dia melihat Aisyah dengan perasaan bersalah. Namun lain halnya dengan Aisyah yang justru tampak biasa saja.
berjalan meninggalkan suaminya menuju dapur, melanjutkan kegiatannya di sana yang rupanya tengah memasak makanan. Aisyah melihat jika suaminya berjalan memasuki kamarnya. "Sayang," Aisyah tersenyum getir. Rupanya dugaannya benar jika Dokter Anita adalah wanita yang dicintai suaminya. Wanita yang membuat suaminya berjanji untuk tidak menyentuh dirinya. Sakit, luka di jiwa Aisyah terasa semakin menganga lebar, hingga luka fisiknya tidak terasa lagi, tak sebanding dengan luka jiwanya yang semakin memerih. Anita yang baru saja melakukan operasi sesar berpapasan dengan Alfian yang juga baru selesai melakukan operasi. "Bagaimana keadaan Aisyah?" tanya Anita ketika keduanya duduk di bangku untuk beristirahat. "Sepertinya sudah lebih baik. Pulang kerja nanti aku akan ke sana lagi untuk melihat lukanya." Alfian hanya mengangguk. Sejurus kemudian dia ingat akan perkataan Aisyah yang sudah mengetahui jika Anita adalah pacarnya. Semua itu karena kecerobohannya mengatakan secara tidak langsung jika Anita adalah pacarnya. Alfian terdiam, dia tampak bingung. Haruskah membiarkan Anita bertemu dengan Aisyah lagi setelah istrinya itu mengetahui jika Anita adalah wanita yang dicintainya? "Dia sudah tahu jika kita mempunyai hubungan," ucap Alfian tiba-tiba membuat Anita kaget. "Kamu memberitahunya?" "Iya, secara tidak langsung." "Lalu bagaimana reaksinya?" "Biasa saja." Anita mengerutkan keningnya. "Sama sekali tidak marah?" Alfian menggeleng. Anita terdiam. Keduanya termenung. "Aisyah, dia wanita istimewa, Al," ucap Anita melirik kekasihnya. Alfian menundukkan kepalanya. Dalam hati, dia mengiyakan perkataan Anita. Aisyah memang wanita istimewa, berpendirian dan cerdas. Dia ingat setiap kali mereka berbicara selalu diakhiri oleh dirinya yang dibuat terpana akan semua lontaran jawaban istrinya yang kadang menohok ke dalam hatinya. "Aku akan tetap menemuinya nanti," ucap Anita mengagetkan Alfian. "Apa sebaiknya kalian tidak bertemu lagi?" Anita menggelengkan kepalanya. "Tidak, Al. Aku ingin tahu bagaimana sikapnya kepadaku setelah dia tahu jika aku ini adalah wanita yang kamu cintai." "Baiklah, terserah kamu." Alfian beranjak dari duduknya. "Aku harus pergi dulu." Anita mengangguk. Dia memperhatikan Alfian yang berjalan meninggalkannya. Alfian, pria itu adalah cintanya. Keduanya sudah saling memiliki satu sama lain, namun keadaan kini merubahnya. Sang kekasih nyatanya sudah bukan miliknya lagi. Ada wanita lain yang lebih berhak akan dirinya, dan itu adalah Aisyah. Mencintai suami orang, itu kenyataannya kini, dan Anita tahu, apapun alasannya, semua yang dilakukannya salah. Dia ingin segera menemui Aisyah dan mengatakan sesuatu kepadanya. "Ada apa, Umi?" tanya Aisyah, merasa jika sang ibu tengah merasa sedih. Terdengar dari suaranya yang tidak seperti biasanya. "Tidak, Nah," jawab sang ibu di ujung telepon. "Umi, Aisyah mohon, jangan berbohong. Katakan ada apa?" Hening sejenak. "Nak, Kak Siti." "Iya, Umi, kenapa Kak Siti?" "Kak Siti dipoligami," ucap Umi dengan ragu-ragu. Aisyah terdiam, sudah tentu karena saking kagetnya. Kini dia mendengar suara sang ibu sedang menangis di ujung telepon. "Umi, jangan menangis," pinta Aisyah juga sambil menahan tangisnya. Dia tahu jika sang ibu sedang mengalami kesedihan yang mendalam. Walaupun tidak pernah mengalami, akan tetapi hampir semua wanita tahu bagaimana sakitnya dipoligami, apalagi jika putri kandungnya sendiri yang mengalami. Terdengar suara sang ibu mencoba menghentikan tangisnya. "Umi, Kak Siti sering menelponku, tapi kenapa dia tidak pernah berbicara kepadaku? Dia tidak ingin membuat kita sedih." "Lalu dari mana Umi tahu?" "Kemarin suaminya datang dan meminta izin kepada Abah untuk menikah lagi. Dan Abah pasti mengizinkan," ucap Aisyah dengan yakin. Tidak terdengar jawaban dari sang ibu. "Abah pikir poligami tidak dilarang dalam ajaran agama kita," jawab Umi. Aisyah terdiam. Yang dikatakan ibunya benar,
Dia tahu jika ajaran Islam memperbolehkan untuk melakukan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Pastinya salah satu ialah sanggup berbuat adil kepada kesemua istrinya. Kak Siti bisa saja menolaknya kan Umi? Dan Abah bagaimana bisa mengizinkannya? Apa-apa tidak memikirkan bagaimana perasaan Kak Siti? Umi terdiam, hanya terdengar helaan napas saja. Umi, aku akan menelpon Kak Siti dulu. Aku ingin menanyakan keadaannya. Iya nak. Umi, jangan banyak pikiran dan jangan sedih. Serahkan semuanya kepada Allah. Aisyah yakin jika Kak Siti akan baik-baik saja. Iya nak. Teleponlah kakakmu dan ajaklah bicara. Tanyakan bagaimana keadaannya. Padamu, kakakmu pasti akan jujur. Iya Umi. Setelah mengucap salam, Aisyah langsung menutup teleponnya. Aisyah tanpa akan langsung menelpon kakaknya. Tapi sayang, berulang kali dia mencoba teleponnya tidak juga diangkat oleh sang kakak. Aisyah diam termenung, seakan ikut merasakan rasa sakit yang mungkin kini sedang dialami kakaknya. Walaupun sebenarnya nasibnya tidak jauh berbeda dengan sang kakak, suami mereka berbagi cinta dengan wanita lain, tapi setidaknya Kak Siti lebih beruntung. Suaminya menerima perjodohan mereka, menerima dan menyayanginya sebagai seorang istri. Lain halnya dengan dirinya yang ditolak dan diabaikan mentah-mentah oleh suaminya. Dan mungkin saja nasib Aisyah bahkan akan lebih buruk lagi. Alfian akan menikahi kekasihnya. Bisa saja dirinya juga akan dipoligami, pikir Aisyah. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara pintu kamarnya yang diketuk. Aisyah, ini aku, suara Dokter Anita di balik pintu. Dokter Anita rupanya dia datang lagi untuk memeriksa luka Aisyah. Aisyah segera membuka pintu dengan ramah mempersilahkannya untuk masuk. Bagaimana keadaanmu? Apa lukanya masih terasa sakit? Tanya Anita juga dengan ramah. Aisyah menggelengkan kepalanya. Sudah lebih baik. Anita meminta Aisyah untuk membuka baju. Kemudian dia memeriksa luka di punggungnya. Aku akan mengolesinya dengan salep lagi. Anita tampak berhati-hati mengolesi punggung Aisyah. Setelah selesai, Aisyah segera memakai pakaiannya. Tidak lupa, dia juga mengucapkan terima kasih kepada Anita. Sudah meluangkan waktunya yang sibuk untuk mengobati lukanya. Lalu Aisyah mengajak Anita untuk keluar kamar karena akan menyajikan teh untuknya. Tidak perlu repot-repot, aku juga akan segera pulang. Anita menatap Aisyah. Tapi sebelumnya, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan dulu. Lanjut Anita. Aisyah melihat Anita, kedua mata mereka saling bertemu. Aisyah, apa kamu bahagia dengan pernikahanmu? Aisyah tersentak, namun kemudian dia tersenyum. Maaf, saya tidak menceritakan masalah pribadi kepada orang asing yang baru saya temui. Aisyah, aku bukan orang asing buat Alfian. Kami sudah berpacaran cukup lama. Lagi-lagi Aisyah tersenyum. Saya tahu, ucapnya dengan santai. Lalu apa reaksimu? Tanya Anita heran melihat Aisyah yang bersikap biasa saja. Memangnya Anda ingin saya bagaimana? Memarahi Anda? Menampar? Dan menjabak rambut Anda? Anita terhenyak. Saya tidak akan seperti itu, walaupun sebenarnya Anda pantas mendapatkannya.